Tapi kalau sholawat itu langsung dunia akhirat. Dapat 70 kebaikan akhirat, dapat 30 kebaikan dunia. Rugi dong kalau kita nggak mau ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, teman-teman bisa beli di Gramedia, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli online bisa klik linknya di deskripsi box ya. Ada Shopee-nya, TikTok-nya juga ada kontak adminnya juga. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak mahasiswa nih teman-teman. Jadi mbaknya nggak mau namanya disebut ya. Mbaknya nggak ngasih nama. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Aku mau ngasih testimoni sholawat. Maaf Mbak Mel, sebelumnya aku nggak ngasih tahu nama aku siapa, tapi aku seorang mahasiswa. Jadi gini Mbak Mel, pada tahun lalu 2021 aku terjerat pinjol yang asalnya cuma 1 juta. Aku bingung bayarnya dari mana, aku gali lubang tutup lubang Mbak Mel sampai akhirnya 20 juta lebih. Sangat kejam rasanya, aku yang tiap hari di kosan sendiri, gelisah, was-was, takut jadi satu. Aku yang diancam abis-abisan sama debt collector dan mengancam mau ke rumah, tapi aku takut. Aku coba sholat tahajud, dengerin murotal, alhamdulillah hati tenang. Setelah itu beberapa hari berlalu, terus begitu dan begitu. Sampai akhirnya aku minjem uang ke sepupu aku, tetapi nggak bisa nutup hutang pinjol aku semuanya. Dari situ aku bingung Mbak Mel. Di bulan Februari 2022 aku cari-cari di YouTube tentang cara melunasi hutang. Malah nemu channelnya Mbak Mel. Subhanallah sekali Mbak Mel, aku sholawat tapi aku kurang istiqomah, kadang 1.000, kadang 8.000, dan aku coba sholat tahajud. Subhanallah sekali Mbak Mel, keajaiban Allah datang. Hutang aku tiba-tiba lunas. Aku juga nggak tahu gimana, dan karena aplikasi pinjolnya pun tidak resmi, jadi sisa hutang aku di akun resmi itu 10 juta. Aku bayar sebagian tapi masih belum ketutup. Dan aku dapat iming-iming ada diskon lunas tapi tetap aja tidak. Suatu ketika berita ini sampai ke orang tua aku. Aku yang takut buat cerita ke siapa-siapa, aku akhirnya bohong Mbak. Dan kemarin orangnya nelpon lagi ke orang tua aku. Aku masih berusaha bohong, tapi nggak tahu kenapa Mbak, aku tiba-tiba ingin jujur. Karena aku lihat di YouTube Mbak Mel, kita harus jujur. Dan mungkin doa aku selama ini, mungkin ini jawabannya, mungkin ini jalannya. Dengan sepenuh hati penyesalan akhirnya aku jujur Mbak. Meskipun kedua orang tuaku kecewa berat dengan ini, tapi aku ridho Mbak. Aku selama ini nutupin dan dilanda gelisah selama 1 tahun cukup Mbak. Akhirnya ibu aku mau bantu lunasin Mbak. Alhamdulillah utang aku dipinjol selesai. Meskipun sampai sekarang aku masih merasa bersalah dan bingung gimana cara balasnya. Tapi ini keajaiban Allah yang sangat luar biasa. Meskipun masih ada hutang di sepupu aku, insya Allah sambil berjalan sambil aku cicil. Padahal aku cuma nerapin sholawat Jibril Mbak, itu pun masih suka lupa-lupa. Sholat duha, tahajud pun masih jarang. Tapi yang namanya keajaiban Allah itu luar biasa. Doain aku supaya tetap istiqomah dalam sholawat dan sholat ya Mbak Mel. Dan semoga teman-teman semua juga tetap istiqomah dan cepat dilunaskan utangnya. Dan cepat terkabulkan hajatnya, amin. Makasih Mbak Mel, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Semoga istiqomah ya Mbak, insya Allah sukses dunia akhirat. Terima kasih sudah berbagi testimoni. Makasih banyak Mbak Mel udah jadi motivator aku dan teman-teman lain. Semoga Mbak Mel dan keluarga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu tadi testimoni dari Mbak mahasiswa. Banyak banget ya teman-teman, hati-hati ya. Kalian yang sekarang hidupnya lagi tenang-tenang aja, nggak punya utang. Tiba-tiba kalian lagi kepengen beli sesuatu. Ada handphone baru, kayaknya handphone lama udah kurang bagus nih. Kita langsung kepengen, ya udah deh pinjem duit aja. Atau kita lagi diajak jalan sama teman, ya udah deh minjol aja. Toh bisa bayarnya pakai gaji, toh bisa bayarnya pakai uang jajan. Hati-hati. Yang namanya riba itu akan membuat kita hancur teman-teman. Ya,
hati-hati, hati-hati sama yang namanya ngutang tuh, hati-hati. Tapi kalau sudah teman-teman udah terlanjur, apa mau dikata, tinggal kita perbaiki diri, mulai lagi pelan-pelan, perbanyak baca sholawat. Memang tidak harus munji ya teman-teman ya, teman-teman bisa baca sholawat yang paling pendek sekalipun, shollallahu ala Muhammad, 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 shollallahu ala Muhammad. Teman-teman rutinin aja baca shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad setiap hari, sambil masak, sambil di perjalanan, sambil bawa kendaraan, sambil jalan kemana gitu, dimanapun, sambil nyuci, sambil nyetrika, sambil nyapu, ngepel, dan baca terus ya. Kalau misalnya lagi aktivitas nggak bisa pakai tasbih, tidak harus pakai tasbih, catatan biarlah itu menjadi catatannya malaikatnya Allah, nggak akan dicurangin kok ya. Bahkan mungkin catatan kita yang di tasbih ini tidak terlalu akurat, yang paling akurat ya catatannya malaikat gitu loh ya. Tenang aja, kita nggak usah khawatir, kita sepanjang waktu baca 24 jam selama mata kita melek ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sukses hidup kita, dunia akhirat, sukses ya. Jadi rugi banget kalau teman-teman udah tahu ilmunya dan gak mau baca sholawat. Kalau kalian udah terlanjur nih, udah punya utang, udah bismillah, insya Allah lunas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bahkan kalian sambil main HP, scroll TikTok, nonton YouTube, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berubah hidup kita. Coba aja istiqomahin setahun, tahun depan udah berubah, kita istiqomah. Ya, setahun tuh, tahun depan berubah. Nggak mungkin nggak berubah, nggak mungkin nggak ada perubahan dalam hidup kita. Dan perubahan tidak selalu dalam bentuk uang ya teman-teman ya. Kita bisa dapat sahabat yang baik, kita bisa dapat teman yang sefrekuensi, teman yang mengajak kebaikan. Kita bisa anak-anak kita berubah jadi anak-anak yang soleh. Itu rizki. Jadi rizki tidak harus selalu uang. Kita yang tadinya hobinya misalnya ngegibah, kita jadi berubah, kita jadi ngedengerin kalau ada orang ngajak ngomongin orang, kita nggak tertarik, itu rizki teman-teman, itu jauh lebih besar. Nah teman-teman memang beda ya ketika kita rajin sholawatan sama enggak. Dulu ketika sholawat aku tidak begitu banyak ya, aku ya masih nonton TV ya, masih nonton Indosiar, kan filmnya bagus-bagus ya buat mak-mak ya. Tahun 2018 ya, 2017, seharian tuh TV gitu sambil aktivitas. Tapi sejak sholawatan udah nggak pernah lagi nonton TV. Jadi nonton TV itu bisa kehitung gitu. Kayaknya waktunya tuh rugi daripada nonton TV, mendingan sholawatan. Bener kan ya? Dan bahkan sampai aku tuh nggak hafal lagu-lagu zaman sekarang. Aku tuh nggak begitu hafal. Kalau nggak karena TikTok nggak hafal. Karena aku aktivitas bikin TikTok kan, bikin konten. Jadi mau nggak mau aku pakai lagu. Jadi aku hafal kan teman-teman. Dan aku nggak begitu hafal lagu-lagu terbaru zaman sekarang. Aku hafalnya lagu-lagu zaman dulu. Karena zaman dulu kan sering banget dengerin lagu dong pastinya. Zaman mama aku masih muda, aku masih kecil, aku sering dengerin lagu jadul. Jadi sampai sekarang yang aku tahu ya lagu jadul, lagu-lagu zaman-zaman 90-an, zaman-zaman aku masih ABG gitu kan. Itu apalah itu. Tapi yang sekarang itu nggak apal karena memang jarang banget dengerin lagu, dengerin apa gitu. Bukan karena nggak mau, cuman memang yang aku tuh lebih seneng ya udah waktu kita tuh buat sholawatan, itu yang dirasain sama orang-orang yang bersalawat. Bahkan aku tanya ke ibu yang bantuin aku gitu ya, dan beberapa orang yang lain yang di sini yang aku kenal, ya mereka lebih memilih untuk semenjak salawatan kayaknya lebih senang di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kayaknya waktu sayang banget terbuang-buang untuk hal-hal yang ya udahlah, mendingan yang nggak dapat pahala, mendingan baca salawat dapat pahala, dapat banyak keberkahan hidup kita dunia akhirat. Dan teman-teman, aku dengerin ceramah ya, cuman aku lupa ustadznya yang mana. Aku udah ngomong belum ya, aku ulang lagi ya kalau misalnya belum ngomong ya. Katanya nih ya, segala amalan kita, aku dengar ya ceramah, segala amalan kita itu akan sampai ke dicatat malaikat, tapi nanti kita dapatnya setelah kita di akhirat nanti kan ya, itu akan di ibaratnya kalau kalau pekerjaan ya kita digaji gitu loh, dari hasil kerjaan kita selama ini digaji gitu kan, seperti orang gajian gitu. Nah nanti ketika kita meninggal dunia, sudah kiamat hari akhir gitu ya, di hari kiamat nanti baru kita dihitung tuh amalan-amalan kita, baru kita mendapatkan balasannya ya dari amalan-amalan kita itu. Tapi kalau salawat itu langsung
dunia akhirat. Dapat 70 kebaikan akhirat, dapat 30 kebaikan dunia. Rugi dong kalau kita nggak mau ambil. Dan ya, Ustadz beliau juga bilang, segala amalan kita itu akan ditaruhnya di iliin. Sementara iliin adanya di atas langit ketujuh, paling atas. Nah, dari pintu langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-7 itu ada penjaga-penjaganya para malaikat. Kalau kita mau datang ke pintu pertama tuh ditanya dulu gitu loh. Jadi kayak misalnya amalan puasa atau amalan sholat tahajud gitu ya, atau apalah gitu ya. Datang tuh dia ke pintu 1, dia mau ke iliin misalnya ya, amalan kita ke pintu 1, dan di pintu 1 ditanya, ini amalannya siapa? Ini amalannya Meliza nih, Meliza Arnelia binti ini gitu kan. Dicek sama malaikat. Oh, auzubillah. Oh, nggak diterima. Meliza ini suka ngegibah orangnya, suka memfitnah, nggak diterima. Jadi nggak naik ke atas ke iliin gitu loh teman-teman. Tapi kalau sholawat langsung naik ke atas langit. Makanya ketika kita berdoa, awali dengan sholawat. Makanya percuma kita tahajud, kita ngaji, misalnya bukan nggak ada yang percuma gini loh. Kita ngaji, kita tahajud, kita rajin ibadah segala macam, tapi kita nggak sholawat, doa kita nggak sampai gitu loh. Makanya sebelum doa baca sholawat dulu supaya doa kita sampai. Kita doa nih, nggak nyampe, kan ditanya dulu ini doanya siapa segala macam gitu ya. Dan ketika kita membaca sholawat, membawa sholawat, ya sampai. Makanya kalau sholawat munjiat itu sholawat plus doa. Sholawat ada doanya. Sholawat diiringin doa, jadinya nyampe doa kita. Itu loh, makanya dahsyatnya the power of kalau kita mau baca sholawat munjiat. Kalau teman-teman berat untuk baca 1500 dan lain-lain, teman-teman bisa baca sholawat munjiatnya itu ya 100 aja setiap habis sholat 20 atau 10 pagi 10 sore. Itu aja. Selebihnya baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad gitu. Ya. Itu deh, cobain deh teman-teman ya. Insya Allah apa yang menjadi hajat-hajat kita kabul. Baca sholawat, jangan malas. Karena dengan kita bersolawat itu diri kita jadi lebih baik, jadi benteng diri buat kita, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita jadi berat buat ninggalin sholat. Oke deh teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doain semoga Mbak mahasiswa istiqomah, insya Allah sukses dunia akhirat Mbak, nanti bisa nyenengin orang tuanya, bisa balas kekecewaan orang tua hari ini di suatu hari nanti, itu pasti insya Allah. Kalau Mbak tetap istiqomah, nggak ninggalin sholawat ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.